Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali bersama kita berkumpul dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa malam hari ini kita mau siap diberkati, kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan dan pertolongan Tuhan atas setiap kita. Sebab itu biar malam hari ini kita bersama-sama datang mengucap syukur. Kita bawa setiap hati dan keberadaan kita untuk datang di dalam hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan bahwa dalam hadirat-Mu kami mau temukan kekuatan yang baru. Biar malam hari ini kami datang dengan merendahkan diri di hadapan Engkau. Sama-sama mau menaikkan pujian dan syukur kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Biar malam hari ini kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Kami mau bawa setiap pujian hati kami Tuhan. Kami mau bawa setiap persembahan kami. Biar setiap apa yang kami bawa malam hari ini Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. We worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You. I worship. Kami sembah Engkau, Jesus. I worship You with all of my heart, segenap hati kami and all of segenap jiwa kami Tuhan. I love You. Hallelujah. I love to worship You. I worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. All of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. Kami sembah Kau. I love You. I love to worship You. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau.
hadirat-Mu itu yang menaungi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kami terima kekuatan yang baru. Hadirat-Mu Tuhan, kami terima kelepasan, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, kami datang dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu biar segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Yang mau lebih lagi, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu malam hari ini, menikmati setiap pelukan dari Tuhan, dekapan-Mu Tuhan. Jesus, mari nikmati Dia malam hari. Rasakan kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir, mengalir. Jesus, Jesus, yes, yes. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sembah Dia, tinggikan namanya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, ditinggikan namamu Yesus. Kau yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, yang layak untuk disembah. Yesus, Yesus Tuhan. Mari tinggikan namanya, agungkan Dia. Kau Allah yang kudus, oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu
namamu, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta sucimu, di tahta sucimu, kami menyembah namamu, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang kudus, yang layak disembah. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, yang memberikan keselamatan. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah kami, Engkau memberkati setiap kami. Karena itu Bapa, kami rindu untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami Bapa, bawa kami untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, tangan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya dan kami mengakui di hadapan Tuhan, kami membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita boleh berjumpa di Mesbah Doa pada malam hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat. Ya, sekalipun mungkin sedang sakit, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik bagi setiap kita. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Hengki Bu. Saya setia dan sudah mengikuti ibadah online Ibu dari awal mulai Debbie Basir TV, mulai ibadah di online. Saya selalu mengikuti setiap hari sehingga saya merasa tahun pertama dan kedua sejak adanya COVID tidak berdampak apa-apa dengan keuangan dan perekonomian saya. Cuma makin kesini saya merasa ekonomi saya cukup merosot tajam. Saya juga selalu setia setiap bulan memberikan perpuluhan saya dan saya bagi ke setiap 2 atau 3 gereja dan persekutuan. Ketika saya merasa kok Tuhan ada apa ya dengan keuangan saya sehingga saya sudah mulai bosan dengan mesbah syukur dan juga malas berdoa. Akhirnya saya mencoba mulai koreksi diri. Selama ini saya sering kasar terhadap istri dan juga anak saya. Kebetulan anak saya hanya satu-satunya. Akhirnya ya saya bertobat dan saya kembali mau untuk ikut mesbah doa. Dan kemarin puji Tuhan saya mendapat sebuah pekerjaan yang nilainya ya tidak besar memang. Namun saya berdoa kepada Tuhan dan saya bernasar. Saya berkata, Tuhan kalau pekerjaan ini bisa selesai, saya akan bersaksi di mesbah doa di Debbie Basir TV.
Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan amarah dan sikap kasar saya terhadap istri dan anak saya. Puji Tuhan Bu, dalam waktu 2 hari pekerjaan itu boleh terselesaikan dan semua berjalan mulus tanpa hambatan apapun. Padahal secara akal manusia dari awal saya agak ragu apa saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Tapi sungguh semua hanya karena anugerah Tuhan di luar dugaan saya. Ya, ketika saya berdoa dan saya bernasar bahwa saya akan bersaksi dan kembali saya mengingat-ingat, saya bertobat karena banyak kesalahan saya terhadap istri dan anak saya. Terima kasih Ibu ya buat misbah doa, misbah syukur yang terus membangunkan iman. Cukup sekian kesaksian saya ini. Ya, dan Ibu Debbie, saya tetap berdoa agar Ibu Debbie terus dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin ya. Wow, satu kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ya ini adalah sebuah kesaksian yang sangat jujur dari seorang suami. Dia berkata dia setia ikut misbah doa, misbah syukur dari sejak awal pertama. Ya, channel Debbie Basir TV itu ada. Bahkan ketika COVID 2 tahun dia merasa keuangannya semuanya baik-baik saja, tidak mengalami apapun. Namun ya kok kesini mulai ada masalah di dalam keuangan, ya dalam ekonomi. Akhirnya dia meninggalkan dan mulai malas ikut misbah doa dan misbah syukur. Namun akhirnya Tuhan menegur dia mulai bertanya kepada Tuhan kenapa ya mulai datang masalah, bahkan keuangannya bermasalah. Dan firman Tuhan menyadarkan bahwa ya walaupun dia setiap bulan rajin bayar perpuluhan, dibagi ke beberapa gereja, persekutuan. Namun ya firman Tuhan mengingatkan dia bahwa ya dia belum bertobat dengan sikapnya terhadap istri dan anak. Ya sering marah-marah, sering kasar. Bapak Ibu, ya apa yang sering kita dengar di misbah doa bahwa Tuhan tuh tidak suka ketika kita itu hanya ya melakukan rutinitas kekristenan kita. Dengar firman bagus, dengar khotbah bagus, ikut misbah doa bagus, tapi kalau hidupnya tidak berubah, ya seperti bangsa Israel, ya Tuhan tidak tertarik. Ya bahkan ketika mereka membawa tabut Allah ke medan pertempuran, mereka berpikir bahwa itu akan memberikan mereka kemenangan, tapi ternyata apa? Justru kekalahan yang mereka alami. Ya ini adalah salah satu contoh bagi setiap kita bahwa pertobatan itu haruslah di atas segala-galanya. Ya sebab pada akhirnya nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan itu adalah hidup karakter pertobatan kita. Ya dan malam ini puji Tuhan ya Bapak menyadari bahwa ya banyak kesalahannya terhadap istri dan anak yang dia harus rubah. Sikap kasarnya, emosi marah-marah yang tidak terkendali, dan puji Tuhan ya akhirnya Tuhan boleh mengizinkan dia dapat satu pekerjaan sehingga dia bernasar kalau pekerjaan ini boleh selesai tepat waktu maka dia akan bersaksi. Kemudian dia kembali rutin mengikuti misbah doa, misbah syukur ya, dan yang terpenting adalah keinginan untuk berubah. Itu yang saya lihat malam ini dari Bapak. Ya Bapak ingin berubah terutama terhadap sikap kepada istri dan anak ya. Saya percaya Tuhan berkata bukan doamu yang kurang, bukan telinga Tuhan yang kurang panjang untuk mendengarkan doamu. Bukan telinga Tuhan yang kurang tajam, bukan tangannya yang kurang panjang untuk menolong engkau, tetapi dosamu itu yang menghambat yang baik daripadamu. Puji Tuhan, terima kasih ya Pak sudah bersaksi dengan luar biasa, mau mengakui kesalahan ya, itu adalah orang-orang yang disukai Tuhan. Kita tadi malam sudah selesai dengan 1 Samuel pasal yang ke-8 tentang ya akhirnya mereka meminta seorang raja daripada Samuel.
Mereka berkata, Tuhan bilang, kasih tahu kepada mereka konsekuensi kalau mereka meminta raja, bahwa anak-anak mereka akan dijadikan budak nanti oleh raja itu, bahkan ya nanti hasil tanahnya, hasil kebunnya akan diminta oleh raja dan lain sebagainya. Tapi bangsa Israel berkata, kami tetap minta raja. Kami ingin seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, ikuti saja apa yang mereka minta, sebab bukan kamu yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Hati-hati Bapak Ibu, ya seringkali kita ini bukan menolak manusia tapi menolak Tuhan. Ya, dan akhirnya Tuhan menyuruh ya Samuel untuk berkata kepada mereka, lakukan ya apa yang mereka mau, ikuti saja kata Tuhan. Sekarang kita lanjut 1 Samuel pasal yang ke-9. Judul perikopnya Saul diurapi menjadi raja, ya, 1 Samuel pasal yang ke-9. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afiyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Ada satu orang kaya ya dari suku Benyamin, namanya Kis bin Abiel. Orang itu ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ya, dikatakan ya dia punya anak ya. Jadi Kis bin Abiel ini punya anak yang bernama Saul. Saul ini ganteng, elok parasnya, ganteng banget. Dan tidak ada orang di Israel dikatakan ya yang lebih ganteng daripada Saul dan lebih tinggi daripada Saul. Dari bahu ke atas dia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi wajahnya itu tidak ada yang menandingi, ya bahkan tingginya dia lebih tinggi daripada semua orang. Pokoknya Saul ini ganteng lah. Ayat 3 berkata, Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, ya kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, ya bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi dia akan khawatir mengenai kita. Tetapi orang itu ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jadi kita melihat saudara ya, di situ ada seorang ya yang bernama Kis bin, dan dia punya anak Saul yang ganteng, lalu dia kehilangan keledai. Dia suruh Saul dan juga bujangnya atau budaknya pergi mencari keledai itu. Saul diutus oleh ayahnya dalam sebuah misi yang penting untuk menemukan keledai-keledai yang mereka ya yang tersesat. Keledai adalah binatang serbaguna pada zaman itu dan juga menjadi kendaraan pengangkut ya pada zaman itu. Jadi Bapak Ibu ya, keledai pada zaman itu seperti mobil kalau sekarang ya, dipakai untuk mengangkut. Dan akhirnya ya sebagai alat transportasi, karena itu dia menyuruh untuk pergi cari itu keledai-keledai. Ya, karena dipakai juga dalam pertanian, keledai dianggap sebagai ya sebuah kebutuhan yang sangat. Bahkan keluarga yang paling miskin sekalipun ya pasti memiliki seekor keledai. Memiliki banyak keledai adalah tanda kekayaan, dan kehilangan keledai berarti bencana. Ayah Saul adalah seorang yang kaya dan banyak keledainya. Ya, ini adalah bukti bahwa memang mereka itu orang kaya. Dan akhirnya Saul disuruh pergi mencari ya keledai itu, dan ketika sudah capek ya
Saul dan bujangnya itu mencari keledai mereka yang tersesat ke negeri perbukitan Efraim sampai ke wilayah Benyamin. Mereka pergi ke Rama meminta bantuan akhirnya kepada Samuel karena bujangnya berkata, jangan dulu kita pulang. Saul bilang pulang aja. Nanti juga papa sudah gak cari keledai, pasti dia sudah gak memikirkan karena dia lebih khawatir kita ini kok gak pulang-pulang. Tapi bujangnya berkata, tunggu sebelum kita pulang, ya kita pergi ke kota. Karena di sini itu ada seorang yang sangat diurapi Tuhan. Ya, dia seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Dan segala yang dikatakannya itu pasti terjadi. Mari kita pergi ke sana. Mungkin dia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jadi bujangnya itu bilang ke Saul, sebelum pulang kita mampir, ada hamba Tuhan hebat di sini. Kita pergi dulu ketemu dia. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang akan kita bawa pada orang itu? Roti, sebab roti di kantong kita pun telah habis. Dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Ya, jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia juga akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Jadi Bapak Ibu memang sudah dari dahulu ya orang itu kalau ketemu hamba Tuhan ya membawa persembahan. Ya, dan Saul berkata, kita udah gak punya apa-apa, kita mau datang sama dia, kita bawa apa? Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita tuh juga menabur, memberi sesuatu kepada hamba Tuhan, ya Yesus berkata, apapun yang engkau berikan kepada salah satu dari seorang muridku atau hambaku ini, ya engkau berikan saja air putih, engkau tidak akan kehilangan upah. Jadi dari zaman dulu memang orang-orang juga percaya. Ketika mereka berjumpa dengan hamba Tuhan, ya mereka memberi kepada hamba Tuhan dan mereka akan diberkati. Ya memang itu ya Yesus berkata bahkan engkau beri air putih, engkau tidak kehilangan upah. Saya bersyukur jemaat Mezbah Doa itu begitu luar biasa. Ya ada begitu banyak jemaat Mezbah Doa yang sangat memperhatikan saya. Ya jadi saya sudah tidak berkekurangan Bapak Ibu. Dari baju, sepatu, tas, semua ya. Ada orang-orang yang mengasihi, mereka kirim kepada saya, ibu pelayanan, ibu pakai ini. Bahkan kadang ya saya berpikir, aduh ya saya dikasih barang mahal ya. Kalau saya pakai nanti jemaat bilang apa, tapi ya ini pemberian ya. Jadi ya saya pakai kalau memang itu ya diberi, yang penting kita jangan meminta. Saya bersyukur ya kalau saudara dikasih hati oleh Tuhan. Karena memang memberi kepada hamba Tuhan itu pasti diberkati, apalagi kita beri dengan tulus, ya. Dan di sini Saul berkata, kalau kita pergi kepada abdi Allah itu, hamba Tuhan itu, kita kasih apa? Roti kita sudah habis, nggak ada apa-apa. Lalu bujangnya berkata, aku masih punya uang, ya, aku masih punya keping perak. Dia bilang, ya. Jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Nanti itu yang akan aku berikan kepada abdi Allah itu. Ya, dan dia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Ayat 9, dahulu di antara orang Israel apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, dia berkata begini, marilah kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ayat 11, ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Dan mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, ya, mereka tanya kepada wanita-wanita itu, ya, pelihat itu ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya, ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang, ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya, sebab ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka.
Jadi ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka ketemu dengan gadis-gadis yang menimba air. Mereka tanya, ya, di mana nabi itu, pelihat itu, atau ya orang yang mau bernubuat itu, abdi Allah itu. Mereka gadis-gadis itu bilang barusan dia lewat, ya, karena dia akan memimpin perjamuan makan. Ya, orang-orang banyak berkumpul di sana. Sebelum dia datang, perjamuan itu tidak akan dimulai karena dialah yang harus mempersembahkan dulu korban. Lalu ketika mereka cepat-cepat ke kota, ya, ketika mereka baru masuk kota, pas ya Nabi Samuel berjalan keluar untuk naik ke bukit dan berpapasan dengan mereka. Saudara, kalau kita lihat di sini, ya sepertinya ini sebuah kebetulan, tetapi ya seringkali ya kita hanya berpikir, oh ya apa yang terjadi itu ya tentang perjumpaan Samuel dengan Saul ini adalah yang biasa. Namun Allah seringkali memakai peristiwa-peristiwa untuk menuntun kita kepada kehendaknya. Ya, dari awalnya itu hanya dari keledainya hilang. Lalu Saul disuruh mencari dengan budaknya, ya, dan Saul pergi sampai jauh, sampai ke kotanya tempat Samuel. Lalu bujangnya berkata, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, kita coba minta petunjuk. Tadinya kan mereka datang ke sana hanya meminta petunjuk tentang perjalanan mereka itu mencari keledai-keledai yang hilang. Ya. Jadi penting untuk kita mengevaluasi semua situasi, ya, bahkan apapun yang kemungkinan terjadi di dalam hidup kita itu mungkin itu adalah dirancang Tuhan untuk membentuk kita, untuk kita menggenapi rencananya. Pikirkanlah semua kondisi yang buruk ataupun yang baik yang menimpa kita, ya, yang sudah mempengaruhi kita hari-hari ini. Ya bisa jadi itu cara Tuhan berbicara atau Tuhan mau menuntun kita ya masuk ke dalam ya kehendaknya yang tidak kita sadari. Seperti kesaksian Bapak tadi yang berkata, saya selama ini keuangan saya baik-baik saja. Saya juga setia ikut mesbah doa, mesbah syukur. Namun tiba-tiba kondisi keuangannya bermasalah, tidak ada pekerjaan. Lalu ya Roh Kudus mulai berbicara ketika dia bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Ya Roh Kudus mulai membukakan, karena kamu tidak bertobat. Kamu berlaku kepada istri dan anakmu kasar. Ya walaupun kamu berdoa, kamu setia ikut mesbah doa, mesbah syukur, kalau kelakuanmu gak berubah percuma. Jadi Tuhan memakai cara ya lewat keuangannya membuat dia bertobat. Ya Saul tadinya disuruh cari keledai-keledai, tapi akhirnya berjumpa dengan Samuel di kota yang tempat yang sama. Ya karena kota tempat Nabi itu tinggal, Samuel tinggal, dikatakan oleh seorang hamba itu kemungkinan adalah di Rama. Tempat Samuel pindah setelah perang melawan orang-orang Filistin itu dekat Silo. Ya jadi kurangnya pengenalan Saul mengenai Samuel menunjukkan bahwa ya Saul itu tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Ketidaktahuannya tentang hal-hal rohani. Saul dan Samuel bahkan hidup di wilayah yang sama, yaitu di Benyamin. Tapi justru bujangnya mengerti tentang seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena ya bujangnya ini ya mungkin dia mendengar atau dia mencari tahu, makanya dia tahu ada hamba Tuhan yang diurapi di situ. Ya, kayak saya kalau kemana-mana kadang orang mengenalkan, ini Ibu Debbie Basjir loh, kamu kenal nggak? Banyak yang ngomong, ya saya sih kayaknya tidak asing ya mukanya, lewat-lewat aja ya di YouTube. Ya, ketahuan ini, oh ini nggak pernah dengar khotbah nih, berarti kalau buka YouTube cuma lihat drama Korea ini, sehingga dia nggak kenal saya. Tapi kalau orang yang suka dengar firman, belajar firman pasti tahu saya. Saul tidak tahu tentang Samuel, bujangnya yang kasih tahu. Kamu tahu di sini ada hamba Tuhan yang diurapi, ya kita ketemu dia, ya kebetulan kan kita ada di sini, ayo kita ketemu dengan dia. Dikatakan di sana, ya dan mereka berpapasan dengan Samuel ayat 18, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Tuhan tuh sudah menyatakan demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Jadi ternyata sebelum
Ya, Samuel berjumpa dengan Saul hari itu. Sehari sebelumnya Tuhan sudah bicara kepada Samuel. Besok di jam yang sama ada seorang laki-laki yang akan datang kepadamu, ya, dan kamu harus mengurapi dia menjadi raja atas Israel, karena aku akan memakai dia untuk menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Ingat, Israel meminta raja dari Tuhan. Dan Saul dipilih Tuhan untuk menjadi raja, ya, atas Israel. Dan Tuhan ternyata sudah berbicara sehari sebelumnya kepada Samuel. Ya, jadi ketika ya kita lihat di sini, ya memang itulah tidak ada yang kebetulan. Ya, Tuhan datang. Semua yang terjadi di hidup kita ini gak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami sesuatu, bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, ya Tuhan sedang mau bicara apa? Apa yang sedang Tuhan menyatakan? Aku ingin mengerti rencanamu, aku ingin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Ya, tanya pada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Ya, biar Tuhan yang menunjukkan tentang apa yang Tuhan mau dari hidup kita, Bapak Ibu. Ya, supaya kita ini mengerti dengan jelas, kita tahu dengan jelas maksud Tuhan, sehingga kita boleh berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Kita akan lanjutkan besok, ya, dan kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas hikmat yang Tuhan ajarkan pada kami malam ini lewat firman-Mu. Kami melihat bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, bagaimana Engkau mempertemukan Saul dan Samuel, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Engkau mempertemukan mereka dalam rencana-Mu Tuhan. Karena itu kami juga percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan di hidup kami. Apapun yang sudah Tuhan rencanakan atas hidup kami, biar Engkau lakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan. Kalau Tuhan sedang berbicara lewat keadaan ekonomi keluarga kami, kalau Tuhan sedang berbicara mungkin lewat sakit penyakit kami, ajar kami mengerti maksud Tuhan itu. Bawa kami menangkap apa rencana Tuhan itu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Malam ini yang sakit Engkau sembuhkan. Ketika kami dengan iman memperkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan, kami percaya kesembuhan terjadi. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan katakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, lepaskan. Dosa apapun juga, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, segala macam dosa, kepahitan, amarah, kebencian, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, lepaskan setiap kami Tuhan. Membawa hidup kami untuk sungguh-sungguh berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami, memuliakan nama Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada dalam masalah keuangan, ekonomi, hutang piutang. Tuhan lepaskan, bebaskan dari setiap ikatan-ikatan masalah keuangan. Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan beri yang terbaik. Terima kasih Bapa. Berkati setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini juga rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap mereka yang bergumul untuk masalah keluarga, pemulihan rumah tangga. Biar nyatakan anugerah-Mu, pulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga, orang tua, anak yang bergumul, pemulihan boleh terjadi. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami, hujan pertobatan tercurah. Biarlah semua orang dari Sabang sampai Merauke berbalik meninggalkan dosa, datang kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, kepala-kepala daerah. Tuhan berkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Menjelang pemilu 2024 Tuhan yang memilih. Kami berdoa Tuhan untuk anggota-anggota di DPRD juga DPR yang akan duduk di kursi kepemerintahan. Biarlah ada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh
mau melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh. Kami mendukung mereka Tuhan yang akan maju sebagai caleg, sebagai orang-orang benar, orang-orang pilihan Tuhan, supaya ada anak-anak Tuhan yang ikut memerintah di kursi-kursi pemerintahan yang hidup benar, agar derajat bangsa ini diangkat oleh Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan untuk semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga memberkati dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Biarlah Bapa, damai sejahtera kebenaran-Mu membuat orang-orang boleh bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, bukalah hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus terus memimpin hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel. Selamat malam.